Javabika. Balik lagi sama saya. Saya adalah Fitra, barista di PT Javabika Anika Resorts. Gitu. Dan hari ini saya mau ngucapin selamat Hari Kopi Sedunia. Mudah-mudahan barista-barista di Indonesia semakin hebat-hebat, semakin humble, terus petani-petani kita semakin kaya raya. Amin. Oke, background awal pekerjaan. Nah, saya itu kenal dengan kopi tahun industrinya ya, tahun 2012. Pertengahan waktu itu masih di daerah. Saya itu dari Medan. Jadi pernah bekerja di salah satu coffee shop yang ada di Medan di tahun 2012-an. Cuma memang hanya sebatas bekerja saja. Ya karena waktu itu tuh kayak latte art segala macam itu kan adalah hal yang sangat-sangat jarang dan unik ya. Jadi kepengen tahu untuk kesana gitu, kepengen tahu latte art, tahu kopi walaupun kulit-kulitnya doang. Nah, di 2013 sekitar bulan 3 atau 4 tuh saya join ke coffee shop yang ternyata lebih gede lagi nih. Dia punya kebun kopi, dia punya resort lah, dia punya kayak semacam orang-orang di dalamnya itu expert kopi. Jadi di situ tuh lebih banyak belajarnya tentang si kopi ini sendiri. Oke. Di 2013 sampai 2014 di sana, terus ada tawaran untuk ke Jakarta. Di 2014 akhir itu saya akhirnya dikirim nih dari coffee shop yang ada di Medan itu untuk jadi tim opening di Jakarta. Dari 2014 sampai 2015 menjadi head bar di coffee shop itu. Terus 2015 akhir itu ditawarin untuk menjadi seorang roaster, yang mana di tahun-tahun itu roaster itu tidak terlalu dilirik karena memang adalah orang-orang di belakang layar untuk si kopi ini bisa diseduh sama teman-teman barista. Jadi cukup di tahun itu tuh roaster itu cukup nggak terlalu wah dan nggak terlalu diminati seperti sekarang. Nah, 2015 sampai 2018 ngerosting, akhirnya ketemulah sama ownernya Javabika, almarhum Pak William. Akhirnya diajak join 2018 sampai sekarang ini masih di Javabika sebagai trainer barista gitu. Kurang lebih begitu. Oke, suka duka menjadi barista. Dukanya dulu kali ya. Dukanya adalah dulu itu kita itu masih kayak nggak tahu ya kalau sekarang ya, tapi dulu itu masih ada yang namanya sink gitu. Jadi kita kalau mau closing itu harus benar-benar ngebersihin sink sampai sinknya tuh bersih lagi gitu. Itu duka yang nggak inilah ya, maksudnya bukan yang duka-duka banget gitu. Kalau saya pribadi, duka yang menurut saya nggak asik dari seorang barista adalah ketika kita membuat minuman, tapi minuman itu tidak habis nih diminum sama customer. Itu pertanyaan banget itu buat barista. Kenapa minumannya nggak dihabisin, atau ada yang salah kah, segala macam. Kurang lebih begitu. Itu dukanya. Sama paling kalau shift sore nih, pulangnya malam. Paling itu sih yang nggak terlalu gimana ya. Soalnya di barista itu kita lebih banyak seperti keluarganya ya. Jadi kayak saling nge-backup satu sama lain. Sukanya adalah ya akhirnya saya ketemu dengan orang-orang baru, orang-orang yang punya ilmu kopi dari sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga akhirnya memperluas intuisi saya tentang kopi. Kurang lebih sih gitu. Kalau dari sisi kompetisi, saya adalah barista yang paling
jarang ikut kompetisi. Saya lebih memilih untuk di belakang layar. Jadi kayak misalnya teman mau ikut kompetisi, saya bantuin roasting atau kita cupping bareng gitu, ngulik bareng ini kopi untuk dibawa ke pertandingan, kurang lebih seperti itu ya. Kalau untuk prestasi tadi ya. Nah, kalau bagi saya sih menjadi bagian dari orang kopi di Indonesia adalah prestasi ya. Apalagi kalau di Javabika ini sendiri, menurut saya bisa bergabung di sini adalah prestasi yang mana nggak semua orang bisa ikut join ya di Javabika ini. Paling itu sih, nggak ada prestasi yang gimana-gimana. Saya lebih demen di belakang layar aja. Nah, tadi kan kita udah ngobrolin masalah kopi, saya pernah menjadi seorang roaster gitu-gitu ya. Dan kopi itu nggak melulu tentang beans yang digiling terus bisa jadi espresso. Nah, sekarang ini tuh udah banyak banget produk-produk yang instan nih. Kayak misalnya kan teman-teman ya, anak-anak gunung nih kepengen ngopi apa segala macam gitu kan. Misalnya nggak bawa peralatan kopi, nah teman-teman tuh bisa kayak nyobain yang drip nih. Nah, di Javabika sendiri tuh kita punya produk drip. Jadi teman-teman tuh tinggal ya sobek terus ditaruh di cup, teman-teman tinggal manasin air, tinggal seduh aja gitu ya. Ya, untuk cara penyajian juga udah ada nih di packagingnya. Jadi sangat-sangat simple sih kalau teman-teman sekarang itu kepengen ngopi gitu. Kalau dulu-dulu kan belum terlalu booming yang begini-begini nih. Nah, sekarang kalau teman-teman kepengen nyoba kopi yang instan, tapi instan dalam artian pembuatannya ya, tapi kalau kopinya tuh bener-bener kopi kok, pure, jadi nggak ada tambahan apa-apa. Selain produk drip, kita juga punya produk buat teman-teman cewek nih yang kepengen manis-manis atau kepengen ngopi cantik ya bahasanya sekarang. Nah, kita tuh punya produk Cafelicious. Ini kurang lebih begini nih. Teman-teman bisa dapetin di retail, di supermarket gitu ya. Ini tuh ada beberapa varian rasa. Nah, kalau teman-teman mau coba bisa langsung ke supermarket terdekat atau main aja langsung ke sini nih, ke Senayan, ke kantornya kita di Rukan Permata Senayan nomor 26 ya. Nah, datang di lantai 4, jadi nanti bisa ngobrol tentang kopi beneran ada, mau kopi saset juga ada. Oke, nah ini yang produk-produk instannya udah nih. Sekarang kita ngobrolin yang agak rumit, tapi nggak rumit-rumit banget sih. Bagaimana cara bikin espresso. Jadi espresso itu adalah sari kopi ya. Jadi teman-teman boleh langsung lihat bagaimana proses membuat. Nah, sekarang kita udah nyampe di barnya Javabika. Hari ini kita akan coba bikin basic espresso yang baik dan benar. Kurang lebih ya teman-teman lihat aja. Tapi sebelumnya kita pakai apron dulu. Oke, sebelum kita buat espressonya, saya ingin sharing sedikit tentang apa itu espresso, bagaimana cara buatnya, terus nanti rasionya gimana. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Oke, langsung aja. Espresso itu adalah sari kopi yang dihasilkan dari kopi yang telah disangrai dan telah digiling pastinya. Adapun espresso itu memiliki 3 bagian penting ya. Kalau saya sih nyebutnya ada hard body, and crema. Hard itu adalah lapisan yang paling bawah. Nanti mungkin kita akan bisa tunjukin ke teman-teman. Ada hard body dan crema. Hard paling bawah, body di tengahnya, dan crema yang di atas. Crema itu adalah semacam buih ya. Jadi warnanya coklat, golden coklat, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi sejarahnya si espresso ini, kalau saya nggak salah itu dia dari Italia. Kenapa namanya espresso? Karena memang disajikan secara cepat, ekspres, dan diminum juga nggak bisa lama-lama. Jadi memang membuat espresso itu harus dengan cepat, yang mana pembuatannya sekitar 20-30 detik menghasilkan
30 sampai 60 ml untuk single dan double-nya. Terus diminumnya juga nggak bisa lama-lama, nggak bisa dibiarin 2 sampai 3 menit baru diminum. Biasanya espresso yang dibiarin agak lama, acidity-nya akan naik nih. Nah, karena kita menggunakan heritage blend, yang mana heritage blend ini adalah full arabica, sehingga ketika nanti teman-teman bikin espresso terus ditinggalin lama, biasanya acidity-nya akan naik. Kurang lebih seperti itu. Nah, sejarahnya tadi espresso dari Itali, namanya espresso karena harus bikinnya cepat, kurang lebih seperti itulah ya. Oke, jadi kopi yang kita pakai hari ini adalah kopi dari Javabica Signature Heritage Blend, yang mana blendnya adalah Brazil, Indonesia, dan Ethiopia. Adapun tasting note-nya menurut cover kita itu adalah maple syrup, pecan, dan peach. Oke, kita cobain aja. Oke, kita lanjut bikin espressonya. Saya akan menggunakan sekitar 18 gram kopi Heritage Blend. Terus rasionya 1:2, jadi 18 ya, kurang lebih nanti yieldnya di 36 ml plus minus. Terus waktunya sekitar 20 sampai 30 detik. Langsung aja ya. Oke, warna filternya itu harus kita bersihin dulu. Jadi dia tidak ada genangan air di dalamnya, make sure. Terus kita siapin timbangan. Ini kita timbang sekitar, tadi saya bilang 18 gram untuk double espresso. Oke. Di samping teman-teman harus tahu rasio dari seperindilan tentang espresso. Nah, ada bagian yang cukup penting juga ketika teman-teman harus bikin espresso, yang mana adalah mesin kopi pastinya. Terus ada grinder gitu. Nah, di Javabica juga kita menyediakan mesin kopi dan grindernya serta equipment perlengkapan kopi ada. Jadi teman-teman kalau pengen beli mesin kopi boleh deh main ke Javabica. Oke, kita timbang dulu. Oke, setelah grinding, terus dosing. Nah, dosing itu ya isi kopinya ke pompa ya, yang tadi saya bilang 18. Setelah itu kita leveling nih, jadi dirapi-rapiin. Dan yang paling penting adalah temping. Harus rata ya, agar antara, karena saya buatnya double ya, jadi yang kiri sama yang kanan tuh harusnya keluarnya barengan. Terus jangan lupa dikeringin. Ya biasanya kalau kita habis namping itu ada sisa-sisa bubuk kopi nih. Nah, teman-teman harus bersihin, keringin dulu, lalu kita masukin ke grup head. Sebelum grup headnya dihidupin, teman-teman make sure dulu airnya keluar dengan baik, tidak ada kendala, lalu kita masukin ke mesin. Oke. Kita siapin suter sama cup espresso. Saya mau coba langsung ya. Oke, langsung aja. Ini kita mainin. Seperti yang tadi saya bilang, waktu yang kita gunakan sekitar 20 sampai 30, menghasilkan yield 2 kali lipat dari jumlah kopinya ya, 1:2. Oke. Dapatnya 26 detik. Nah, yang ini namanya espresso. Jadi dia tadi dapatnya sih 26 detik kan. Ya. Tuh. Itu kremah yang atas, paling bawahnya ada heart dan body. Jadi dia kalau espresso yang baik itu ketika kita stir seperti ini dia tidak langsung pecah gitu ya. Jadi masih tebal banget.
Nah ini tuh espresso yang satunya. Jadi itu kayak misalkan ya teman-teman mau coba, ini begini nih, sekali, dua kali, tiga kali. Nah kremanya masih tetap ada gitu. Kita cobain ya. Oke, untuk tesnya teman-teman bisa korelasikan dengan apa yang disebutkan di packaging dari Heritage Blend ini. Jadi ada maple syrup, ada pecan, ada peach. Maple syrupnya kenceng banget. Saya berasa banget maple syrupnya. Fruity. Ada sparkling di tenggorokan tuh seger banget. Jadi kopi itu atau espresso itu tidak melulu pahit. Dia punya acidity dan brightness yang sangat bisa dinikmati banget. Kurang lebih seperti itu. Nah, part yang gak kalah penting dari seorang barista adalah istilah kita clean as you go. Jadi sebelum teman-teman pergi dari bar ya, pastikan lagi equipmentnya itu dalam kondisi yang bersih. Hari ini kita udah buat kopi. Kita bersih dulu. Nah lagi fungsinya itu untuk agar karet si mesin kopinya itu habis ya. Jadi habis dibuang, dibersihkan, terus kita pasang lagi. So, habis ini kita akan bikin signature drink berbahan dasar pastinya kopi dari Javabika. Jadi stay tune terus di channelnya Javabika Anika Resource. Thank you. Happy International Coffee Day. Hai, saya Fitra dari PT Javabika Anika Resource. Hari ini kita akan membuat signature drink berbahan dasar ada terong Belanda, ada markisa juga, dan ada pastinya cold brew dari produknya Javabika yaitu Heritage Blend. Nah, namanya adalah Passion Mocktail. Untuk memperingati Hari International Coffee Day ya, jadi kita ya ikut merayakannya lah ya. Langsung aja, pertama-tama teman-teman harus menyiapkan bahan-bahan yang ada di sini nih. Teman-teman bisa lihat ya, ada terong Belanda, markisa, lemon, daun mint, dan equipment lainnya. Hal pertama yang teman-teman lakukan adalah kita mulai dengan membuat base dari si terong Belanda dulu. Jadi saya perlu 1 buah terong Belanda. Dipotong buat kayak biasa aja. Oke. Setelah itu teman-teman bisa langsung ambil daging buahnya dan dimasukin ke gelas saji teman-teman ya. Jadi terong Belanda ini sendiri kayak akan vitamin yang dimana nanti kita akan mix dengan cold brew Heritage Blend dari Javabika, yang mana Heritage Blend itu sendiri memiliki beberapa ingredient ya. Ada kopi-kopi dari Brazil, Indonesia, dan Ethiopia. Oke, setelah daging buahnya diambil, kita aduk ya. Apa aja lah alat yang ada di rumah teman-teman atau di kantor teman-teman. Ini jangan lupa kita masukkan flavor dari markisa juga, sebenarnya 20 ml.
arah rasa dari minuman ini, teman-teman akan ngerasain brightness, acidity yang cukup menyegarkan, terus ada manis dari markisanya pastinya. Selanjutnya kita akan menyiapkan cold brew. Di sini saya akan makainya kurang lebih 120 ml ya. Jadi teman-teman siapin cold brew-nya bebas, tapi ya kalau teman-teman mau nyobain kopi dari Jacobika boleh datang ke sini, langsung beli aja. Oke, ini sebanyak 120. Saya akan menambahkan sedikit simple sirup, ya kurang lebih 10 ml aja. Langsung kita ambil es batu, es cube secukupnya. Dan untuk shake-nya sendiri itu teman-teman bisa ya sekitar 15 sampai 20 detik. Oke, ketika men-shaking misalkan dia kebentuk foam yang tebal ya, jadi untuk disajikan nanti bagus. Kita sisihkan. Yang ini langsung kita isi juga es cube sekitar 100 gram. Oke, sebelum kita isi nih si cold brew-nya, kita akan nambahin markisanya sebanyak 1-2. Jadi nanti ada tasty dimana teman-teman minum itu bisa ada yang digigit gitu ya, jadi crunchy dari buah markisanya, dan ada asam dari buah terong Belanda. Untuk buah itu sendiri ya kayak vitamin C ya, jadi teman-teman kalau waktu minum ini di siang hari itu kayaknya segar banget. Sip, langsung aja kopi yang tadi kita tuang. Oke, yang terakhir kita kasih garnish min. Passion Mocktail by Jacobika udah jadi. Nah teman-teman boleh buat di rumah. Kalau bisa di-tag Jacobikanya ketika dibuat dan posting, biar kita tahu nih respon teman-teman tentang minuman ini. Oke, segitu aja. Sekian dari saya, Fitra dari Jacobika. Saya pamit dulu. Stay tune. Oke teman-teman coffee lovers Jacobika, tadi saya udah jelasin beberapa hal tentang kopi. At the end, selamat Hari Kopi Sedunia atau International Coffee Day. Maju terus perkopian Indonesia, maju terus barista-barista di Indonesia, dan maju terus petani-petani dari Indonesia. Ciao.